Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Rabb semesta alam, zat yang maha suci, yang maha sempurna, yang telah memberikan nikmatnya begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, dan luang waktu. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, atas izinnya lah kita bisa beribadah kepadanya, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, tabi'in, tabi'in, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran hingga hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Dan pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah muslimin yang mendengarkan seruan ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kita mati dalam kondisi tidak berserah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah perintah yang sangat utama, dan di dalam Al-Quran di banyak ayat dia selalu ditempatkan setelah perintah hanya menyembah kepada Allah saja, atau larangan menyembah selain daripada Allah. Dan perintah ini telah diturunkan oleh Allah pada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah informasikan dan perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, hingga akhir ayat. Di sini jelas disebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat utama, yang sangat mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua berstatus sebagai anak, baik yang sudah tidak memiliki orang tua lagi maupun yang masih memiliki orang tua. Orang tua merawat kita sejak mereka berusia muda hingga berusia tua, penuh kasih dan sayang, begitu mengkhawatirkan kita jika kita susah, jika kita kenapa-napa, jika kita sampai celaka. Kenapa kedua orang tua kita melakukan hal itu? Karena mereka menyayangi kita sejak kita berada dalam kandungan. Karena mereka baru merasakan, oh, seperti ini rasanya orang tua kita dahulu membesarkan kita, betapa beratnya. Dan seiring kita tumbuh semakin dewasa, maka orang tua kita akan semakin tua. Dan ketika pada masa itu orang tua kita semakin tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Rabbmu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut atau tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 9 bulan lamanya ibu kita mengandung, membawa-bawa kita dengan penuh risiko di dalam rahimnya. Saat melahirkan, ibu kita bertaruh nyawa. Jangan ditanya seperti apa rasa sakit itu. Setelah melahirkan, perjuangan keduanya masih berlanjut. Bayi-bayi tidak mengenal waktu untuk menangis, terlebih ketika bayi-bayi itu rewel, menangis terus-menerus. Jangan kita katakan bahwa seorang ayah tidak bertaruh nyawa demi istri anaknya. Dia pun berlelah, memeras keringat, memanggang wajah dan tubuhnya di bawah terik matahari, bahkan bertaruh nyawa demi lembaran uang yang bisa menguatkan kehidupan istri dan anaknya. Betapa banyak seorang ayah harus bertaruh nyawa di lautan, menyelam dengan peralatan sederhana, menempuh perjalanan lalu lintas yang berisiko kecelakaan. Bahkan tidak sedikit seorang ayah melalaikan kesehatannya hanya demi berjuang menafkahi hidup istri dan anak-anaknya. Menuanya usia orang tua kita akan membuatnya semakin buruk kondisinya. Daya tahan tubuhnya sudah menurun, membuat mereka sering sakit-sakitan. Pendengarannya pun semakin lemah, membuatnya sering salah paham mendengar perkataan kita. Daya pikirnya pun semakin terbatas, membuatnya terkadang tidak bijak dan gampang marah. Maka maklumilah, jangan marah kepada mereka. Jangan lupakan jasa kedua orang kita, sehingga kita menjadi berkata keras kepadanya, sehingga kita berkata kasar kepadanya atau membentaknya. Jangan sekali-kali lakukan selagi mereka masih ada. Akan ada masanya, demi mendapatkan uang, kita berteriak kepada ibu bapak kita, bahkan sampai memakinya. Nauzubillah. Akan ada masanya kita lebih lembut kepada istri kita daripada ibu bapak kita. Akan ada masanya kita lebih kasar kepada kedua orang tua kita daripada teman kita atau orang lain. Jangan lakukan selagi mereka masih bersama kita. Jika mereka marah, maklumilah, karena mereka marah karena kita mungkin yang salah. Jika mereka sakit, rawatlah, karena sakit mereka mungkin buntut dari perjalanannya dalam membesarkan kita. Lalu bagaimana bagi kita yang sudah tua atau anak-anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berikutnya yang berbunyi, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dan berdoalah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Khutbah yang pertama ini khatib akan tutup dengan sebuah kisah hadis sahih di mana seorang sahabat bernama Jahimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Berperang maksudnya berjihad, untuk menyertaimu, sama-sama berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau masih mempunyai ibu? Ya, jawab Jahimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falzamha, maka jaga dan temanilah ibumu. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Demikian khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kembali kepada kita, mendorong kita untuk lebih memuliakan kedua orang tua kita dan mengutamakan
perintah Allah ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala mamarid dukuri wal ayyam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammin tasirana rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.